Shalom, selamat Natal bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Damai Natal kiranya menyertai kita. Immanuel ada di setiap gerak hidup kita. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan dalam Minggu Advent Natal yang kedua ini. Namun kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami. Tuhan yang Maha Baik. Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara kami. Terima kasih Bapa. Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu demi kami. Maka ajar kami untuk masuk ke dalam kemuliaan yang telah Engkau bawa. Engkau menjadi jembatan bagi kami sehingga kami bisa berdamai dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam saat Natal ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami untuk mengerti, memahami sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, menurut legenda Yahudi, ketika Allah ingin menciptakan manusia, terjadi perdebatan di antara para malaikat. Pada saat itu malaikat keadilan berkata, melarang Allah supaya Allah jangan menciptakan manusia. Karena malaikat keadilan ini berpikir manusia nanti akan berbuat jahat kepada sesamanya dan menindas yang lain. Pemikiran daripada malaikat keadilan ini dibenarkan oleh malaikat kebenaran. Malaikat kebenaran berkata dalam legenda itu, supaya Allah jangan menciptakan manusia. Karena apa? Karena manusia nanti akan penuh dengan dusta, melecehkan kebenaran dan menipu Allah. Bahkan malaikat yang ketiga, yaitu malaikat kekudusan, juga mendukung pendapat kedua malaikat sebelumnya. Dia berkata bahwa manusia nantinya akan sesat dan menghina kesucian Allah. Namun dari malaikat-malaikat ini ada seorang malaikat cinta kasih. Apa yang dikatakan malaikat cinta kasih tentang penciptaan manusia? Dia katakan kepada Allah, "Ciptakanlah manusia. Ketika mereka nanti berdosa, aku akan datang pada mereka dan menawarkan cinta kasih Allah." Maka tidak heran Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, semenjak manusia tercipta, sejarah selalu dipenuhi dan diwarnai tentang kasih Allah. Cinta kasih Allah selalu menjadi pewartaan yang luar biasa. Cinta kasih Allah selalu menjadi trending topik
Dari awal penciptaan, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, semuanya bercerita tentang kebesaran cinta kasih Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pewartaan cinta kasih Allah juga disampaikan oleh Yohanes. Yohanes menggambarkan bagaimana kebesaran cinta kasih Allah terhadap dunia ini. Dalam perikop kita, Yohanes gambarkan bahwa firman itu menjadi manusia. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Kenapa firman itu Allah jadikan menjadi manusia? Semuanya itu mau menunjukkan bagaimana sebenarnya kebesaran kasih Allah kepada manusia. Dia mau menjadi manusia. Dia tinggalkan segala kemuliaan. Dia tinggalkan segala kekudusan. Dia tinggalkan segala kerajaannya. Dan mau menjadi manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan amarah. Tetapi sekalipun dia menjadi manusia dan diam di antara kita, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia harus mati karena dosa manusia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam pribadi Yesus jelas nampak, jelas nyata kebesaran kasih Allah. Dalam pribadi Yesus jelas nyata bagaimana Allah yang berempati, yang mau datang ke dunia ini. Dalam pribadi Yesus, bagaimana Allah mau membangun sebuah hubungan yang baik kembali dengan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu kembali sebagai manusia yang pertama sekali Allah ciptakan. Yang mau menuruti Allah, yang hormat dengan Allah, yang menjaga kekudusan Allah, dan yang mau hidup dalam kebenaran Allah. Semuanya itu sebenarnya sudah cerita. Namun Yesus bawakan kembali, dia datang menjadi manusia. Dan tidak hanya menjadi manusia, dia katakan dia berdiam di antara kita. Artinya Yesus yang menjadi manusia itu, Allah yang menjadi manusia itu bukan manusia yang berbeda. Bukan manusia yang menjauhkan diri dari manusia. Tetapi dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melalui Yesus Kristus yang diam di antara kita, manusia itu mengikuti teladan yang dilakukan oleh Yesus. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika dia melakukan dosa, dia membenarkan dirinya. Apa yang dia katakan? Dia katakan selalu, masih di dunia ini, masih manusia. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa menjadi manusia itu tidak harus berdosa. Bahwa menjadi manusia itu tidak harus melakukan kejahatan. Bahwa menjadi manusia itu tidak harus korupsi. Bahwa menjadi manusia itu tidak harus meninggalkan keadilan. Tetapi menjadi manusia itu adalah hidup dengan kebenaran. Menjadi manusia berarti hidup dalam keadilan. Menjadi manusia berarti hidup dengan kekudusan Allah. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, bagaimana pewartaan yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes mengenali siapa dirinya, dan Yohanes memahami siapa Yesus yang sesungguhnya adalah anak Allah. Maka lewat pewartaan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, kita tidak perlu lagi meragukan akan kemanusiaan dan kuasa yang dibawakan oleh Yesus. Tetapi kita harus semakin percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini merupakan bukti kebesaran kasih Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun tema pada Natal minggu yang kedua ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Apa yang boleh kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang boleh disampaikan oleh firman ini kepada kita? Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak kita
supaya kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah. Natal ini mau menjadikan manusia itu sebagaimana manusia sesungguhnya, sebagaimana yang dipertunjukkan oleh Yesus Kristus. Natal mengajak kita, mengarahkan kita meneladani Allah yang sudah datang menjadi manusia. Natal ini mengajak kita supaya kita meninggalkan segala kemunafikan dan kejahatan, tetapi masuk kepada terang yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, lewat Natal ini kita mau diingatkan bagaimana pewartaan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Pewartaan yang dibawakan oleh Yesus Kristus membuat kita benar-benar mengalami kasih Allah. Pewartaan yang dibawakan oleh Yesus Kristus membuat kita benar-benar mengubah kehidupan kita. Pewartaan yang dibawakan oleh Yesus Kristus membuat kita hidup dalam pola pikir yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan lagi ada di tengah-tengah kita, mulai daripada saat ini, pola pikir yang hanya mencari keuntungan, pola pikir yang hanya bersikap keegoan, tetapi harus menjadi pola pikir yang bersifat membangun dan yang membuka diri untuk berempati bagi sesama, sebagaimana Yesus Kristus yang berempati bagi kita manusia. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan kembali bahwa jelas diberikan sebuah ketegasan bahwa firman itu telah menerobos tenda-tenda tempat manusia yang gelap. Bahwa firman itu telah menyinari segala kehidupan kita. Maka jangan lagi tutupin dirimu oleh karena kejahatan, tetapi biarkan kejahatan yang selama ini engkau lakukan diubahkan oleh Tuhan, sehingga engkau menjadi hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak lagi jauh. Tuhan itu ada di antara kita. Tuhan itu ada di tengah-tengahmu. Dan Tuhan itu ada di dalam dirimu. Maka katakan, Tuhan itu ada di dalam diriku, maka aku akan melakukan pekerjaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat Natal, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan sabdamu ya Bapa. Biarkanlah kiranya kami membiarkan Allah berdiam di antara kami, sehingga hidup kami diterangi oleh Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkanlah Natal ini mengubah segala kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, salam sehat, Tuhan memberkati kita.